Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi pada ruang kolaborasi visi guru penggerak. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Ibu Hadra Hadem Maudu SPD dan saya sendiri Siti Muslimat Hatta, Ibu Mayasari SPD, Ibu Harlina SPD, dan Ibu Fatmawati Aduhuman SPD. Adapun visi yang sudah kita sepakati dari hasil diskusi yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, kreatif, berbudaya, dan berwawasan iptek. Berdasarkan visi yang kita sudah sepakati, maka kita mengambil satu prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas murid. Selanjutnya adalah tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan. Tahapan pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang kita rumuskan di sini dari hasil diskusi yaitu apa yang bisa kita lakukan untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan supaya dapat meningkatkan kreativitas siswa. Adapun tindakan yang kami lakukan yaitu melakukan survei kepada murid mengenai pembelajaran yang menyenangkan menurut mereka, menggali informasi mengenai kreativitas setiap murid melalui unjuk kerja. Tahapan kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya yaitu yang pertama, apa pengalaman menyenangkan yang pernah dialami murid? Kedua, aktivitas apa saja yang menurut murid membuat mereka merasa lebih nyaman dan menyenangkan? Ketiga, situasi seperti apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang menyenangkan? Keempat, kreativitas apa yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkannya? Kelima, apa manfaat dari pembelajaran yang menyenangkan terhadap peningkatan kreativitas murid? Adapun tindakan yang kami lakukan yaitu yang pertama, meminta murid untuk menceritakan atau menuliskan pengalaman belajar yang menyenangkan. Kedua, meminta murid untuk menceritakan atau menuliskan keterampilan yang sudah mereka miliki. Tahapan ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya yaitu yang pertama, proses pembelajaran seperti apa yang menyenangkan bagi kita? Kedua, proses pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan kreativitas murid? Adapun tindakan yang kami lakukan yaitu yang pertama, menuliskan pendapat setiap murid mengenai proses pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas murid. Kedua, membuat visualisasi rancangan pembelajaran bersama murid. Tahapan keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya yang pertama, apa langkah-langkah untuk menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan agar dapat meningkatkan kreativitas murid? Kedua, apa hal pertama yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Adapun tindakan yang kami lakukan yaitu yang pertama, membuat daftar pembelajaran yang menyenangkan dari hasil survei murid. Kedua, merancang tahapan proses pembelajaran yang menyenangkan sesuai model pembelajaran yang akan digunakan. Ketiga, menyiapkan sumber media pembelajaran yang akan digunakan. Keempat, membuat capaian realistis untuk setiap murid. Tahapan kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas murid? Kedua, apa peran masing-masing dari pihak yang dilibatkan dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas murid? Ketiga, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas murid? Adapun tindakan yang kami lakukan yang pertama, menyusun deskripsi mengenai tugas dari pihak yang dilibatkan. Kedua, mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang diterapkan. Ketiga, melakukan refleksi di setiap akhir kegiatan pembelajaran. Keempat, mengembangkan rencana tindak lanjut dari pembelajaran yang
telah dilaksanakan. Adapun aset yang dimiliki untuk mendukung pencapaian visi yaitu yang pertama, guru dan tenaga kependidikan, di mana guru dan tenaga kependidikan sebagai pelaksana utama, fasilitator, menyusun dan melaksanakan kegiatan untuk pencapaian visi. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajerial, motivator, fasilitator, dan supervisor dalam mendukung program yang sudah direncanakan. Aset yang ketiga adalah murid, mengembangkan potensi dan sasaran utama dalam program pencapaian visi. Adapun aset yang terakhir adalah sarana dan prasarana, yaitu ruang kelas, internet, proyektor, laptop sebagai sarana terlaksananya kegiatan pencapaian visi. Demikianlah pemaparan dari kami kelompok 2. Terima kasih. Salam guru penggerak.